Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang mau buka puasa ya. Waduh, sudah siap-siap semuanya. Baik, hari ini kita kumpul sama-sama ya. Kita akan bicara mengenai kanker ovarium. Saya sedang menunggu bagaimana CISJ bisa mengundang narasumber yang ganteng dan pinter ini, Dokter Yusuf. Baik, silakan untuk dihubungi. Apakah Dokter Yusuf sudah bisa bersama kita? Nah, Dokter Yusuf, Assalamualaikum. Sebentar ya, sebentar. Boleh, boleh. Lagi ngapain? Lagi bikin kolak. Sekarang Hei, udah Mbak Sana, apa kelihatan. kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Dokter Yusuf juga begitu ya. Aku ngikutin terus lo postingannya. Oh, terima kasih Mbak Iya, Sahnas. luar biasa. Nah, ini buat semuanya yang sedang bergabung bersama kami, yang sudah ada di hadapan Anda, adalah Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Beliau ini adalah spesialis kebidanan dan kandungan serta konsultan onkologi. Kenapa Dr. Yusuf ada? Karena kita akan membahas tentang kanker ovarium. Kapan saat yang tepat periksa ke dokter. Begitu ya, Dok ya? Nah, Dok, kalau begitu kapan saat yang tepat sebetulnya kita untuk mesti langsung tahu ini ada yang nggak benar nih, mesti periksa. Silakan, Dok. Dokter Yusuf, terdengar suara Yes, saya? ya, mungkin tadi Ya, agak lag sedikit ya. ya. Ya, Jadi sekarang jelas kampanye, Mbak Sahnas ya. oke, jadi kampanye 10 jari ini kan meningkatkan kesadaran untuk semua perempuan karena yang punya ovarium kan perempuan gitu ya. Meningkatkan Perempuan. kesadaran dan Betul. pengetahuan tentang 6 faktor risiko dan 4 tanda kanker ovarium. 6 faktor Ya, risiko yaitu pertambahan usia, angka paritas rendah. Ini mesti kasih tahu dulu nih paritas apa nih paritas? ya. Paritas itu adalah jumlah anak atau jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Oke, di mana wanita dengan kehamilan pertama di usia lebih dari 35 tahun atau tidak hamil dapat meningkatkan risiko. Gaya hidup yang buruk, misalnya tingginya asupan kolesterol, merokok pun bisa menyebabkan. Riwayat kista endometriosis, ada riwayat keluarga yang menderita kanker ovarium dan kanker payudara dan Ya, mengalami mutasi genetik. Contohnya BRCA, BRCA ya. Sementara 4 tanda kanker ovarium adalah perutnya kembung, walaupun belum tentu kembung pasti kanker ovarium nih. Nafsu makan berkurang, sering buang air kecil, nyeri di panggul dan di perutnya. Nah, pada sesi ini kampanye 10 jari mengangkat kapan gitu ya saat yang tepat periksa ke dokter. Apakah dengan tanda 10 ini sudah waktunya datang ke dokter Yusuf dan teman-temannya. Nah, silakan Anda kalau mau tanya ya langsung aja nulis di kolom komentar, silakan bertanya. Dok, silakan Dok. Ayo mulai yuk. ya. Jadi selamat sore teman-teman dari sahabat-sahabat CYSC, kemudian teman-teman dari followersnya Mbak Sahnas juga. Jadi begini Mbak Sahnas, kita ini sebenarnya untuk kanker ovarium itu sampai saat ini belum ada satu tools yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi di awal. Artinya tidak ada satu alat diagnostik yang bisa kita gunakan sebagai screening tools gitu. Jadi, nah itulah menjadi problem hari ini. Kenapa
ovarium ini kita temukan pada kondisi yang sudah terlambat gitu ya. Ya kan? Nah, Ya. tapi pada mereka-mereka yang memiliki risiko tinggi, siapa aja ya ada anggota keluarga yang pernah menderita kanker payudara, Iya. itu kita anggap risiko tinggi. Iya. Atau ada keluarga yang pernah menderita kanker indung telur yang sama, kita anggap juga risiko tinggi. Jadi pada mereka yang keluarganya memiliki histori seperti ini, disarankan untuk melakukan USG transvaginal serta dikombinasikan dengan pemeriksaan tumor marker CA125 gitu ya. Tetapi pada mereka yang tidak memiliki faktor risiko di dalam keluarganya, artinya bukan masuk kelompok high risk, memang tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan untuk mendeteksi di stadium awal dengan melakukan pemeriksaan USG tadi gitu. Itu menjadi satu challenging hari ini untuk kanker ovarium. Baik. Oleh karena itu kanker ovarium mereka yang terdiagnosis kanker ovarium ini angka kematiannya sangat tinggi. Baik. Dok, ini seperti ada tulisan dari Ibu King Gartias. Saya tidak merasakan apa-apa, Dok. Tiba-tiba kena stadium 3 langsung. Ya, begitu. Justru itu. Jadi tidak ada pada stadium-stadium awal, pada stadium-stadium yang memang belum pada stadium-stadium di mana tumornya tidak menyebar kemana-mana, mungkin pasien tidak akan mengeluhkan apa-apa gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ingat, kanker ovarium ini apabila ia sudah ada di dalam indung telur, maka pertumbuhannya itu akan sangat cepat. Mungkin tidak dalam kondisi tahunan, tapi dalam tempo mingguan, bulanan, mungkin sudah sangat agresif gitu. Artinya apa? Kalau misalkan seseorang hari ini dia tidak mengeluhkan apa-apa gitu, tiba-tiba dalam tempo 1 bulan atau 3 bulan ke depan, dia sudah merasakan perut yang membesar, tidak bernafsu untuk makan sedikit sudah begah, sudah kenyang gitu ya. Pada kondisi tertentu, kalau misalkan sudah mengakibatkan perlekatan yang hebat dengan organ-organ yang ada di perut, itu bisa mengakibatkan nyeri yang amat sangat gitu. Betul. Nah, jadi langkah awalnya gimana, Dokter Yusuf? Sebagai deteksi dini selain transvaginal dan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya ini mesti ke dokter kandungan apa ke puskesmas bisa nih? Jadi untuk pemeriksaan yang pada kelompok risiko tinggi memang sebaiknya dilakukan ke dokter kandungan gitu ya. Yang dokter yang memiliki kemampuan untuk menganalisis sistem reproduksi melalui USG transvaginal. Karena apa? Karena kalau misalkan dengan USG dari perut itu tidak akan kelihatan struktur dari ovarium itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kenanya belum menikah gimana, Dok? Kan nggak bisa masuk lewat vagina pemeriksaannya, Dok. Sebenarnya kalau misalkan belum menikah tidak ada masalah gitu ya. Mungkin aksesnya tidak melalui vagina tapi melalui anus. Jadi kita masukin ke dalam anus, strukturnya itu akan kita tembuskan ke ovariumnya. Oh, bisa gitu ya, Dok ya? Bisa. Itu menggantikan vagina. Jadi gejala awal nih, Dok, gejala awal ini kan masih saru-saru ya. Punten ya, Dok. Ini kan ada 4 tanda kanker ovarium. Perut kembung, nafsu makan berkurang, sering kencing-kencing gitu ya, buang air kecilnya tuh menjadi sering kayak anyang-anyangan gitu, sama nyeri panggul atau perut. Tapi kan ada penyakit lain yang tandanya kayak begitu ya, Dok, begitu loh. Nah, betul sekali, itu yang menjadi problem hari ini. Jadi karena problemanya adalah terkait dengan gejala-gejala yang hampir mirip dengan GI tract problem. Jadi hampir mirip dengan gejala-gejala penyakit di usus gitu, lambung lah gitu ya.
kemudian nyeri perut lah. Makanya kasus-kasus kanker ovarium ini pasien tidak tahu bahwa dia sebenarnya menderita kanker ovarium. Karena apa? Karena ketika dia mengeluhkan seperti nyeri perut, dia mengeluhkan seperti perut begah, makan sedikit kenyang gitu ya, perut membesar. Mereka pasien-pasien saya ini biasanya perginya ke dokter penyakit dalam terlebih dahulu karena beranggapan bahwa problemnya adalah di lambung atau di usus gitu. Nah, ketika diperiksa secara seksama oleh teman-teman dari internis, mungkin dilakukan pemeriksaan USG, kelihatan tuh ada benjolan, kemudian ada cairan asites gitu ya. Nah, barulah dilakukan pemeriksaan tumor marker sebagai konfirmasi penunjang gitu. Nah, setelah komplit maka dikirimkan ke dokter kandungan onkologi. Tapi saya ada satu, silakan dok. Tapi ada satu tips dari saya Mbak Sahnas terkait masalah mual muntah atau perut begah pada untuk pasien-pasien di luar sana gitu ya. Apabila Anda mengeluhkan perut begah dalam 1 tahun itu nggak selesai problemnya, maka sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan USG untuk menyingkirkan adanya kemungkinan masalah di ovariumnya gitu. Itu penting. Karena kalau misalkan problemnya adalah murni karena sakit, mah mungkin ke 3 bulan mungkin sudah selesai problemnya gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun 12 bulan tidak selesai, maka sebaiknya lakukan pemeriksaan USG untuk melihat adakah kelainan di organ reproduksinya. Baik, jadi pokoknya apapun tanda-tanda 4 itu, kalau misalnya dalam 1 tahun diobatin nggak sembuh-sembuh, coba deh punya ide lain, nggak ada salahnya periksa begitu ya. Karena kebanyakan nih Dokter Yusuf, perempuan itu, nggak perempuan deh, orang Indonesia itu takut ketahuan kalau periksa gitu. Aduh, takut malah nanti ketahuan, nanti udah gitu dibiopsi, nanti kankernya malah jadi galak. Mendingan kalaupun tahu ada apa-apa, jangan melakukan operasi. Begitu pendapat umumnya, Dok. Dokter mau ngomong apa? Ya, jadi sebenarnya ini pendapat umum yang sangat salah gitu. Karena kalau misalkan pertama, kanker ovarium ini adalah kanker yang memang selalu kita temukan pada kondisi stadium 3 ke atas gitu ya. Nah, yang kedua, apabila kita tidak mencari tahu ketika sudah ada keluhan gitu ya, karena kita khawatir dan takut gitu, kondisinya akan bahkan semakin lebih buruk. Karena apa? Kanker ini sangat cepat untuk tumbuh. Jadi kalau misalkan tadi seharusnya di stadium 3 kita bisa atasin lebih cepat, tapi kalau misalkan memang khawatir ketakutan untuk diketahui penyakitnya, maka dia tidak perlu datang ke dokter, mungkin dia bisa langsung masuk stadium 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kanker, kalau misal kanker untuk mendapatkan untuk terapi kanker, modalitas utamanya yang pertama adalah operasi dulu. Gitu ya. Karena kanker modalitas terapinya adalah operasi, kemoterapi, radiasi, imunoterapi, saat ini target terapi gitu ya. Jadi ini adalah lima modalitas yang hari ini ada di Indonesia dan di dunia. Nah, tanpa operasi kita tidak tahu ini kanker apa bukan. Itu yang pertama. Karena kita harus tahu, karena masing-masing kanker itu berbeda penata laksanaannya, pengobatannya itu berbeda. Even cara operasinya juga berbeda, gitu ya. Nah, oleh karena itu operasi bahkan hanya kalaupun misalkan operasi hanya untuk melakukan tindakan biopsi saja, itu penting dilakukan pada kecurigaan suatu kanker gitu. Itu saya kira penting bahasanya. Iya, ini dari Ibu Ana Noto Setianto, pasti orang Jawa. Kalau orang Sunda, Nata Setianta. Baik, Bu Ana bertanya begini, Dokter Yusuf, apakah kalau saya salah baca betul ini ya, apakah salpingectomy
ovariektomi itu salah satu cara mencegah kanker ovarium, Dok? Wah, nih pinter banget Ibu. Siapa tadi namanya? Namanya Ibu Ana Noto Setianto. Ya, Ibu Ana. Jadi begini Mbak Sanas, Ibu Ana dan teman-teman sekalian. Kanker ovarium itu kan dia memang satu entitas yaitu kanker yang terdapat di ovarium, gitu ya. Tetapi sebenarnya kanker ovarium itu bermacam-macam jenis selnya, gitu ya. Bermacam-macam jenis selnya. Ada jenis high grade serous, ada jenis clear cell, ada jenis endometrioid, gitu ya. Kemudian ada jenis campuran juga nanti, ya kan? Banyak lah gitu ya. Hampir kurang lebih 3 atau 4 jenis histotype yang memang kita identifikasi untuk menentukan selnya. Nah, kelompok jenis sel yang paling banyak itu adalah kelompok yang tipe serous tadi, gitu ya. Tipe yang serous ini tadi. Karena masing-masing jenis sel ini memiliki perilaku dan karakter yang berbeda-beda terkait dengan progresivitasnya, masa relapse-nya, respon terapinya, gitu ya. Nah, saya mau menceritakan bahwa yang paling banyak itu adalah jenis high grade serous. Nah, jenis yang high grade serous tadi itu dilakukan penelitian. Ternyata jenis high grade serous ini bisa kita identifikasi progresivitasnya mulai dari sebelum jadi kanker sampai menjadi kanker. Dianggap bahwa jenis kanker ovarium yang jenis high grade serous ini tadi itu berasal dari fimbre yang ada di saluran telur, yang kita katakan tuba tadi itu ya. Nah, sudah dilakukan penelitian bahwa 60% penyebab dari high grade serous tadi asalnya adalah dari saluran tuba. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah tidak ingin memiliki keturunan dan melakukan kontrasepsi mantap atau steril, saya menyarankan jangan hanya diikat dan dipotong, tapi langsung diangkat, gitu ya. Karena apa? Karena dengan kita mengangkat itu akan menurunkan 60% untuk yang tipe high grade serous. Itu jawaban saya, Mbak Sana. Wow, luar biasa. Dok, jadi kalau begitu untuk kan gejala awal yang membuat tegaknya diagnosa kanker ovarium kan mesti didukung dengan sebuah tes di laboratorium. Nah, itu tes apa aja? Ya. Kalau ovarium tuh kalau sepengetahuan saya CA125. Terus apa lagi? Ya, jadi kalau untuk tipe yang epitel, kita saat ini hanya menggunakan CA125 sebagai marker untuk ovarium, gitu ya. Nah, tetapi pada mereka-mereka yang memang sudah terdiagnosis kanker ovarium tipe epitel, gitu ya, biasanya pasien-pasien saya rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan BRCA, Mbak Sana. Jadi pemeriksaan BRCA di sini adalah pertama kepentingannya untuk mengidentifikasi apakah ada risiko yang diturunkan kepada keluarga. Yang kedua kepentingannya adalah bahwa dengan pemeriksaan BRCA, apabila kita mengetahui status BRCA seorang pasien kanker ovarium, maka beliau akan memiliki manfaat untuk mendapatkan terapi maintenance gitu. Terapi maintenance-nya yang secara global itu adalah terapi maintenance namanya PARP inhibitor gitu. Apa tuh? Nggak ngerti. PARP Susah. ini jadi begini, Mbak Sanas.
kanker ovarium itu kan tadi setelah kita tahu, setelah pasien datang dengan keluhan perut membesar nih, kemudian saya periksa dong, saya periksa, lakukan pemeriksaan USG, pemeriksaan CA125. Kemudian saya juga confirm lah ini curiga kanker ovarium, saya operasi dong. Iya. Saya operasi, setelah saya operasi, saya bersihkan. Targetnya pada saat saya operasi, saya tidak boleh meninggalkan satu titik sel kanker di dalam perut. Iya. Harus Iya. bersih, totally bersih Iya. gitu. Karena itu terkait dengan tumbuhnya lagi kanker. Iya. Oke? Iya. Kemudian, setelah operasi saya dapat tentukan stadium. Iya. Stadium 2 ke atas, saya stadium 2 ke atas, saya sarankan pasien untuk kemoterapi. Nah, sebegini saya ingin menjelaskan. Kemoterapi itu memang bisa membunuh sel-sel kanker di indung telur. Pertanyaan pasien saya, dok, saya nggak mungkin lagi tumbuh kan kankernya, karena apa? Pertama, sudah dioperasi, yang kedua, sudah di kemoterapi. Betul, hari ini pasien tidak ada keluhan lagi. Tetapi dalam 18 bulan ke depan atau dalam 24 bulan ke depan, risiko kanker itu untuk tumbuh akan sangat cepat gitu. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Ternyata sel kanker yang tadinya itu secara kasat mata tidak dilihat pada saat kita operasi, kemudian kita berikan kemoterapi, itu rusak oleh kemoterapi. Tetapi sel kanker ini pintar. Dia memiliki satu enzim yang namanya PARP. Oke. Enzim ini akan memperbaiki sel-sel kanker yang rusak tadi. Dalam tempo 18 bulan, sel kanker yang rusak tadi sudah bisa memperbaiki diri. Ya kan? Nah, itulah enzim namanya PARP. Oleh karena itu, setelah kita berikan obat yang kita sebutkan sebagai penghambat enzim PARP, maka sel kanker yang rusak oleh kemo tadi tidak bisa kembali diperbaiki oleh si enzim PARP tadi. Nah, itu yang saya bilang, terapi maintenance-nya adalah dengan pemberian obat anti PARP gitu. Kalau kayak begini, asik ngobrolnya, jadi clear. Karena biasanya nanti yang disalahin dokternya. Kok saya tumbuh lagi, kok relapse lagi, udahlah operasi, udahlah kemo, udahlah radiasi, kok muncul lagi. Ini dokternya yang nggak beres nih. Kan begitu. Ya. Nah, kalau ada Ya. penjelasan kayak begini tuh enak banget, jadi clear. Oh, begitu cara kerja kanker ya dia gitu ya. Nah, ini soalnya ada pertanyaan dari Ibu Rahma Soka. CA ovari setelah kemo apakah perlu dok? Obat minum Ya. atau kemo oral dok? Gitu. Iya. Jadi sebenarnya standar pada kanker ovarium itu adalah operasi dan kemoterapi saja. Kenapa radiasi tidak menjadi modalitas terapi yang standar? Karena kanker indung telur itu biasanya kan berisi cairan ya. Di dalam perut itu ada cairan. Dengan kita berikan radiasi, maka itu tidak akan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, kanker indung telur ini tumornya itu implantasinya itu menyebar di seluruh rongga perut. Maka apabila kita lakukan radiasi full di rongga perut itu akan sangat berbahaya, gitu ya. Akan sangat berbahaya kepada struktur-struktur usus yang ada di rongga perut, gitu. Nah, memang ada beberapa studi yang bisa diberikan kemoterapi oral gitu. Cuma memang kemoterapi oral ini tidak bersifat sebagai kuratif untuk membunuh sel kansernya, tetapi diberikan pada kondisi di mana pasien sudah kita masukkan kategori paliatif. Kenapa? Karena dengan pemberian kemoterapi oral ini
dia menahan progresivitas pertumbuhan, tapi dia tidak hilang, namun dia tidak membesar. Sehingga pasien bisa tetap punya quality of life yang baik gitu ya, walaupun di tubuhnya tetap ada cancer gitu. Baik. Nah, Dok, ini bantuin Ibu Dewi Senja ya. Beliau bertanya begini, perut saya besar, ada cairan asites sampai 16 liter. Saya juga sempat dipasangin, betulin kalau saya salah baca ya, DJ stand. Betul ya? DJ stand kanan dan kiri. Kedua ovarium saya sudah diambil, Dok. Sudah selesai kemo sebanyak 28 kali. Ini saya termasuk CA yang mana, Dok? Bagaimana tadi coba saya kurang pasiennya perutnya Bu bagaimana, Dewi, Mbak? perutnya Bu Dewi itu membesar gitu ya, Dok. Itu karena ada cairan Iya. asites sampai 16 liter. Iya. Kemudian beliau dipasangin di DJ atau DJ bacanya, DJ stand. DJ stand. Oke. Ya. DJ stand di kanan dan kiri. Nah, kedua ovariumnya juga udah diambil dan sudah selesai kemo sebanyak 28 kali. Nah, saya termasuk CA yang mana nih, Dok? Dari penjelasan dokter tadi. Nah, kalau misalkan ini kan kalau misalkan saya bisa mempredik ya bahwa mungkin yang ingin saya validasi hasil PA ketika operasi induk sebelumnya, gitu ya, hasil PA. Nah, kalau misalkan hasil PA-nya di sana menunjukkan bahwa kankernya itu primernya ada di ovarium, pasti kita katakan kanker ovarium, kanker yang primernya di ovarium. Nah, saat ini ibu terpasang DigiSten. Saya menduga kenapa ibu terpasang DigiSten hari ini karena ada karena ada pembengkakan di ginjal kanan dan kiri, karena di saluran ginjal yang menuju ke kandung kemih itu sudah tidak bisa lagi, sudah tersumbat gitu, sehingga ibu tidak bisa pipis lagi gitu. Sehingga kalau cara seperti ini maka mengakibatkan yang dikenal namanya hidronefrosis. Nah, biasanya untuk mengatasi hidronefrosis ini itu kita akan pasang DigiSten. Nah, kenapa bisa terjadi sumbatan? Biasanya sumbatan yang ada di area perut bawah tersebut disebabkan ada tumor yang menjebak dari saluran ureter tadi gitu. Nah, agar jebakan atau sumbatan itu bisa selesai, salah satunya ya mungkin dilihat apakah ini layak untuk dioperasi apa tidak. Yang kedua, apabila tidak layak dilakukan operasi, mungkin lakukan kemoterapi gitu. Jadi memang untuk kasus ibu ini tidak mudah. Saya cukup bersimpati untuk ibu yang sudah menjalani kemoterapi sampai 28 kali dan pemasangan DigiSten. Saya harap ibu bisa tetap bersabar menjalani ini semuanya. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan semua yang sedang berjuang menghadapi kanker ovarium mendapatkan hadiah Ramadan dari Allah ya, Dok ya. Ada kesembuhan dan insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan proses penyembuhan. Akan tetapi dari semua nih yang udah nulis di kolom komentar, yang ditakutkan adalah ini, Dok, natural history ovarian cancer dan kaitannya dengan terjadinya relapse kanker ovarium. Jelasin, Dok, gitu. Ya, sebenarnya natural history-nya tadi sudah hampir saya bisa simpulkan yang saya jelaskan tadi, mulai pasien datang, didiagnosis, kemudian dilakukan operasi gitu ya, kemudian setelah operasi dilakukan kemoterapi, dengan fase setelah kemoterapi biasanya pasien tidak akan mengeluhkan apa-apa, pasien merasa sehat, kemudian quality of life-nya juga optimal gitu. Tetapi ini harus dipahami bahwa rata-rata angka kalau misalkan operasinya bagus di awal gitu ya, operasi yang bagus saya kira ini adalah operasi yang tidak meninggalkan sel-sel
tumor yang secara kasat mata tidak bisa diambil. Jadi bersih secara kasat mata gitu. Itu yang pertama. Dikatakan bagus yang kedua adalah ketika pasien-pasien ini tepat waktu menjalani kemoterapinya gitu. Itu biasanya dengan kondisi seperti ini, mungkin dia keluhan-keluhan pasien ini akan bertahan kurang lebih 18 sampai 24 bulan. Nah, setelah 24 bulan biasanya CA125 akan meningkat kembali gitu. Nah, apa yang akan dikerjakan ketika CA125 meningkat? Kita akan lihat di dalam perutnya ada tumor yang bisa kita angkat apa tidak. Kalau misalkan kira-kira tidak ada tumor yang bisa kita angkat, mungkin kita hanya memberikan kemoterapi saja. Dan biasanya semakin lama dia relapse-nya, semakin responlah kanker tersebut terhadap kemo, gitu ya. Jadi itu kuncinya. Kalau semakin cepat dia relapse, artinya ini pertanda tidak baik. Pertanda tidak baik dalam arti kansernya akan sangat resisten terhadap kemoterapi, obat-obat kemoterapi. Tetapi semakin lama dia relapse, semakin respon dia terhadap kemoterapi, gitu ya. Sehingga kita bisa banyak memberikan banyak usaha yang bisa kita kerjakan, gitu. Bisa usaha yang kita kerjakan. Baik, Dokter Yusuf, ini Mbak Rahma Soka ya bertanya begini, saya ketahuan ganas setelah operasi kista, Dok. Jadi tidak angkat rahim setelah kemo. Minta angkat rahim belum boleh karena masih muda, kata dokternya. Nah, jadi sebetulnya kalau orang, ini berkaitan dengan mau tanya gen BRCA ya, BRCA itu ya dok ya. Jadi ini apa aja sih sebetulnya yang mesti berhubungan payudara, ovarium, rahim, terus apa gitu loh. Kemudian kalau memang ada riwayat keluarga kayak Angelina Jolie, apa iya mesti se-ekstrim itu diangkat semua? Silakan dok. Ya, saya mulai menjawab yang pertanyaan yang mana? Saya mungkin kedua dulu ya. Yang kedua dulu, harus pahami ini. Ya, itu tidak 100% dia akan menjadi cancer, Mbak Sahnas. Misal nih, seseorang yang memiliki gen BRCA yang positif, itu dia tidak 100% akan jadi kanker di payudara, akan jadi kanker di indung telur, akan jadi kanker di pankreas. Gitu. Yang memiliki gen mutasi tadi, hampir 85% di payudara, 65% di indung telur, 3% di pankreas, kemudian 6% di prostat. Jadi dengan angka-angka itu, apakah itu 100%? Tidak, gitu. Ini setelah diamatin apabila pasiennya bisa hidup sampai usia 70 tahun, gitu ya. Jadi dalam 70 tahun hal-hal itu mungkin akan terjadi. Nah, ternyata kenapa tidak 100% terjadi perkembangan kanker itu? Ada teori yang namanya epigenetik. Epigenetik itu adalah teori di mana seseorang akan menderita satu penyakit tertentu karena memang habitnya gitu. Karena memang pola perilakunya si pasien tersebut gitu. Jadi saya mencontohkan begini, seseorang yang memang dia sudah punya karakter, dia punya risiko genetik dari keluarga. Risiko genetik ini tadi pola hidupnya hancur lebur, tidur nggak, istirahat nggak cukup, makannya kacau balau, aktivitas fisiknya olahraga lari ini karena saya suka lari jadi saya kan larinya nggak ada gitu ya,
Nah, itu dia akan kecenderungan dia itu akan sama itu dengan yang punya faktor Bakat. genetik tadi gitu. Jadi tidak, ya bakatnya apa sama gitu. Makanya saya bilang, sementara mereka yang memiliki faktor risiko genetik, tapi kalau misalkannya mereka bisa mengkontrol untuk tetap berperilaku hidup sehat, istirahat cukup, jauhin stres, kontrol teratur, kemudian makan yang bergizi, sehingga chance dia untuk sebesar untuk saya. Artinya tidak semesti se-ekstrim itu gitu. Itu yang ingin saya jawab pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan pertama tadi terkait sama apa boleh diulangin nggak ya Mbak Sanas pertanyaan yang pertama? Baik dok, ada Mbak Rahma Soka ketahuan ganas setelah operasi kista. Kemudian tapi tidak angkat rahim. Setelah kemo minta angkat rahim pun belum boleh karena dokter bilang saya masih muda. Ya, saya memahami karena untuk penanganan kanker ovarium guideline yang kita pegang adalah bagaimana kita tidak meninggalkan satu tumor, satu sel kanker pun di dalam perut. Karena itu akan mempengaruhi survival. Begitu ya Mbak Sanas? Ingat ya. Nah, problemnya adalah sebagian masyarakat kita itu masih concern dengan masalah fertilitas. Sehingga apabila seorang perempuan tidak memiliki anak, itu merasa dirinya tidak punya fungsi di tataran sosial gitu. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, itu pasien akan mengambil chance membahayakan nyawanya gitu. Terkait kejadian relapse atau lagi kanker ovarium tadi dengan cara mempertahankannya. Jadi menurut saya apabila yang terbaik dari semua itu adalah kita tidak meninggalkan apapun di dalam perut terkait dengan kankernya gitu. Jadi yang terbaik adalah kita angkat semua tempat-tempat yang akan berkembang tumbuh kanker indung telurnya. Apa itu? Ya rahimnya, indung telurnya dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau misalkan menjadi concern fertilitas terkait dengan usia muda, ya kita harus ukur risk and benefitnya. Risk and benefitnya harus kita ukur gitu. Iya, baik, Dokter Yusuf, kalau misalnya tes gen BRCA BRCA itu ya dok ya? Jadi menjadi penting dong kalau misalnya dari paparan Dokter Yusuf yang terakhir gitu. Sehingga kalau saya sih lebih baik saya tahu ada apa di badan saya. Dan saya nggak suka dibohong. Karena kalau misalnya orangnya pakai data, ya bukan katanya tapi ngomong pakai data, angka, fakta begitu loh. Sehingga saya tahu musuhnya tuh apa, siapa, dan bagaimana cara menghadapinya, nggak mereka-reka begitu kan. Nah kalau begitu kita dorong aja ya semua perempuan untuk memberanikan diri tes BRCA. Menurut pendapat Dokter Yusuf bagaimana? Pendapat saya, jadi bukan semua perempuan yang masuk in general population itu untuk melakukan pemeriksaan BRCA. Jadi yang saya sarankan di sini, karena kanker pada mereka yang menderita kanker ovarium yang mengalami mutasi di BRCA itu hanya sekitar 22%. Ya kan? Artinya tidak semua perempuan juga akan mengalami BRCA mutasi gitu ya. Nah, jadi siapa aja yang boleh atau yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan BRCA? Bagi mereka yang memang sakit kanker tumor indung telur gitu ya. Nah, itu pun yang jenisnya adalah jenis epitel gitu ya. Kalau jenisnya non epitel tidak disarankan karena BRCA mutasi sangat rendah di sana. Ya kan? Kemudian setelah kita periksa apakah ada BRCA mutasi di tumornya gitu. Apabila ada BRCA mutasi di tumornya, maka coba akan kita konfirmasi di darah.
dia di darahnya mau BRCA mutasi juga apa tidak gitu. Dengan dia BRCA mutasi di darah, maka kita Baik, jadi tapi garis perempuan nih, yang tes BRCA itu garis perempuan, garis laki nggak usah. Pokoknya satu keluarganya itu apabila dia sudah punya anak, semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan semua cek BRCA. Oke. Baik, siap. Nah, apa support dukungan gitu ya bagi para pejuang kanker untuk yang paling tepat lah Dokter Yusuf. Menurut pengalamannya Dokter Yusuf pada saat lagi treatment seperti sekarang ini, support care seperti apa? Jadi begini, sebenarnya dukungan atau support care system dari mereka, dari lingkungan, dari keluarga, atau dari pasien-pasien yang sudah survive gitu ya, setelah melakukan rangkaian terapi primer tadi, itu sangat penting gitu. Itu yang coba kami kembangkan gitu ya. Jadi saya juga dengan teman-teman CISC ini luar biasa karena komunitas di sini berperan penting untuk memberikan dukungan agar pasien-pasien ini bisa tepat waktu menjalani terapi, tidak absen menjalani terapi, tidak putus asa sehingga memutuskan untuk pergi ke alternatif dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dari sisi komunitas. Mungkin dari sisi dokter mungkin ini penting sekali juga untuk teman-teman untuk bisa mengencourage teman-teman saya juga. Jadi saya di sini dengan pasien-pasien yang memang mengenal saya gitu ya. Jadi mereka itu boleh WA saya kapanpun, mereka DM saya kapanpun terkait menanyakan terkait dengan keluhan mereka gitu ya, terkait dengan apa aja yang mereka harus lakukan ketika mereka sedang menjalani kemoterapi dan lain-lain. Karena saya pernah ini dua hal yang lalu pasien saya yang ini kebetulan pasien kanker rahim bukan kanker indung telur. Yeah. Jadi beliau ini kalau misalkan udah ketemu sama saya sekali aja walaupun tidak ada keluhan, dia tuh nggak deg-degan lagi gitu. Jadi itu yang saya katakan support system untuk dia gitu ya. Jadi dia tuh cukup datang ke tempat saya, ngobrol, dan saya pegang perutnya WC sedikit aja, dan saya katakan, udah ibu sehat. Itu dia langsung tenang gitu. Tapi kalau udah 3 bulan, 4 bulan dia nggak ketemu sama saya, ibunya merasa ada yang salah dengan tubuhnya gitu. Nah, saya kira itu penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman atau teman-teman yang sedang berjuang untuk menjalani rangkaian terapi ini gitu. Baik, ini perlu dapat dukungan juga nih Ibu Koli Daheni. Aduh, pencegahannya apa ya dok? Soalnya saya paling takut nih kalau udah dipotong dok. Nah kan akhirnya ke sana Ibu Kolida. Silakan dok. Ya, pencegahan untuk kanker secara umum yang seperti saya bilang tadi adalah pertama yang utama adalah meningkatkan imunitas. Bagaimana cara meningkatkan imunitas? Karena apa? Karena imunitas yang muncul di tubuh kita itu akan memproduce namanya natural cell killer gitu ya. NK natural killer cell-nya itu akan tumbuh. Sehingga segala infeksi, segala benih-benih kanker juga akan dihajar oleh imunitas kita. Bagaimana meningkatkan imunitas yang tadi saya sebutkan? Tidur harus 8 jam or beyond gitu ya. Makan harus yang dengan gizi seimbang, jangan gendut Bu gitu. Itu yang penting. Yang ketiga, olahraga, cek rut secara teratur, tidak boleh merokok gitu ya. Kemudian kelola stres dengan baik. Ini aja Ibu kerjakan, insya Allah kita akan terhindar gitu. Kira-kira begitu. Ini pertanyaannya Bapak Ruslian, punten, tunggu. Bapak Ruslian Syah Ramlan, obat anti PARP dan BRCA itu jadi tanggungan BPJS nggak dok? Beberapa
beberapa memang saat ini belum saat ini situasinya belum ditanggung oleh BPJS. Tapi beberapa insurans swasta itu sudah mengcover untuk PARP inhibitor tadi. Tapi berdoalah Pak agar ini ke depan mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menentukan obat-obat apa saja yang di-cover oleh BPJS ini bisa menjadi salah satu pertimbangan mereka gitu. Karena memang dengan kita memberikan obat PARP inhibitor tadi ini, masa relapse itu bisa lebih panjang terjadi gitu. Studinya bisa sampai di atas 5 tahun gitu ya. Baik. Nah ini udah menjawab ya Mbak Tantri yang ikut ngasih komentar, nanya mahal apa enggak. Emang mahal apa enggak sih dok? Obat-obatan kanker? Ya mahal lah ya. Orang sampai jual rumah. Iya betul. Karena itu kan long term ya Mbak. Jadi pemberiannya itu sekitar kurang lebih 2 tahun sih. Jadi agak sedikit menguras apa yang ada lah gitu. Jadi kalau kayak begitu, ini ngomongnya jadi kemana-mana. Nggak apa-apa deh sambil nunggu buka puasa. Ya. Kalau gitu memang asuransi penting ya dok, sakit nggak sakit ya. Karena kita nggak pernah tahu kanker tuh kapan datangnya gitu. Betul. Itu yang saya kerjakan hari ini gitu. Jadi saya memiliki asuransi BPJS, saya memiliki asuransi swasta. Tujuannya adalah karena kembali lagi pengobatan kayak hari ini kan kalau misalkan kita lihat yang standar dikerjakan oleh BPJS itu hanya sampai kemoterapi radiasi. Operasi, kemoterapi, radiasi. Sementara saya tadi di awal-awal menyebutkan ada target terapi, ada imunoterapi, gitu ya. Dengan pemberian obat-obatan ini yang canggih dan mahal-mahal ini, gitu. Apa yang ada hari ini itu akan terkuras habis, sehingga dengan kita membentengi diri kita dengan asuransi yang bisa mengcover itu, insya Allah kita bisa lebih secure lah, gitu. Iya. Baik, dok, ini dong kasih sebuah cerita inspiratif dong di puluhan menit terakhir pertemuan kita gitu ya. Soalnya saya tuh selalu menghadapi anggapan orang yang mengatakan kena kanker pasti mati, pasti udah di ujung sana cuman tinggal kita nyari kuburan aja gitu loh. Nah sementara ya itulah dok, banyak juga kan kita nggak pernah ya bisa mengetahui takdir karena kan kita bukan panitia surga atau bukan panitia neraka begitu loh. Nah, ceritain dok. Saya begini, semangat. saya punya pasien Mbak Sanas. Pasien ini kebetulan seorang perawat di Jakarta, usianya sekitar kurang lebih hampir 60 tahun gitu. Jadi datang kepada saya, pasien ini saya diagnosis sebagai kanker ovarium stadium 4B. Terminal dong. Yes. Karena apa saya diagnosis stadium 4B? Karena sudah ada lesi tumor yang terdapat di dalam hati. Aduh. Terus? Pada saat mungkin Allah ini sayang sama pasien saya ini gitu ya, sayang dengan pasien saya ini. Pada saat saya operasi, pada saat setelah saya CT scan, saya lihat kira-kira saya bisa mengangkat semua tumor dan yang di hati saya bisa potong gitu, ya kan? Nah, jadi pada saat operasi saya lihat, wah memang yang di hati itu ada sekitar kurang lebih 2-3 cm tapi cuma satu saja, satu tempat. Ibu itu beruntung sekali saya kira gitu. Jadi kita potong tuh. Kita kikis yang ada di hatinya sekitar 4 cm, jadi bebas tumor. Dan yang di bawah semuanya, karena dari awal saya udah cerita ke ibu ini, Bu, saya akan melakukan begini. Ibu ususnya akan saya bersihkan, akan saya potong, ibu siap enggak? Ibu ini mungkin karena beliau ini orangnya ikhlas gitu ya, kemudian merasa bahwa
pasrah yang terbaik gitu ya. Beliau itu nggak ada resisten dan segala macam, nggak ada membatasi A, B, C gitu ya. Jadi enak gitu kita komunikasinya gitu dengan segala macam kemungkinan-kemungkinan yang ada saat operasi gitu. Alhamdulillah operasi berjalan kurang lebih 6 atau 7 jam. 6 sampai 7 jam dan berhasil kita mengangkat semua tumor bersama teman digestif. Jadi dokter usus juga terlibat di sana gitu. Nah, itu 2,5 tahun yang lalu Mbak Sahnas. Ibunya masih ada hari ini dan kondisinya free of Masya cancer. Allah. Masya Allah. Tuh Artinya kan. apa? Artinya apa? Artinya apa? Seseorang yang sudah menduga bahwa ibunya sudah merasa bahwa saya sudah 4B ini ya apa aja dokter. Iya. Alhamdulillah. Iya, itu pasti juga dokter Yusuf kalau ketemu terharu banget tuh. Dan dokter Yusuf kalau misalnya ketemu sama keluarganya pasien ibu gitu ya, si pasien, terima kasih ya dok, terima kasih Ya, begitu. Iya, jadi pertemuan terakhir saya ke ibunya itu sekitar 1 bulan yang lalu dan ibunya saya rencanakan naik kelas yang tadinya ketemu dengan saya 4 bulan sekali, sekarang naik kelas 6 bulan sekali gitu. Jadi lebih lama gitu. iya. Nanti naik kelas lagi setahun sekali pemeriksaan Iya gitu kan betul, ya. Iya, betul. dok, Iya. ini terakhir bantuin Ibu Hana Rizky ya. Dok, kalau sudah didiagnosa CA ovarium dengan stadium 1C dan akan mulai kemo 6 kali dok saya ke depan. Jika setelah kemo ada pengobatan, apalagi untuk mencegah kanker itu kembali. Jadi sekalian kesimpulan ya dok, Ya. sebelum saya tutup silakan dok. Ya, jadi yang saya sarankan kepada ibu apabila sudah terdiagnosis, coba cek tumor berakanya positif apa negatif gitu. Kalau kira-kira tumor berakanya positif, maka ibu ibu adalah kandidat yang baik untuk mendapatkan namanya terapi anti PARP tadi. Ya, terapi anti PARP tadi untuk mencegah agar sel kankernya tidak memperbaiki diri sehingga pada ujungnya nanti dia akan kembali gitu. Kira-kira Baik. begitu, Bu. Baik. Nah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dokter Yusuf, awet sehat, awet cerdas, awet Amin. baik, awet selalu memberikan inspirasi, mencerahkan, mendidik, dan memberdayakan kami semua para pejuang kanker. Salam untuk keluarga, salam salim dari jauh. Nah, jadi untuk Anda semuanya yang sedang menyaksikan obrolan saya dengan Dokter Yusuf, persembahan dari CISC dan AstraZeneca, Anda, saya, semua mesti mengenali dan menyadari 6 faktor risiko dan 4 gejala kanker ovarium yang ada di dalam diri Anda dan menentukan saat yang tepat periksa dan konsultasi ke dokter. Kanker ovarium di stadium awal, penanganan dan pengobatannya memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Ingat semua, kanker ovarium adalah penyakit medis, bukan penyakit mistis. Jangan ke dukun atau beli kembang segala macam keluar paku, bukan. Nah, karena dengan begitu Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda dan juga Anda bisa menyelamatkan keturunan Anda dengan melakukan tes deteksi dini di awal. Karena seperti yang tadi Dokter Yusuf katakan, yuk kita semuanya merapatkan barisan, menjemput kesembuhan kita, bukan pesakitan. Kita adalah pejuang untuk menyembuhkan diri kita, mental kita, dan jangan lupa mental healthness. Hatinya mesti bahagia dulu supaya badannya ikut semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menyiapkan buka puasa. Dadah. Oke, Mbak Sana. Saya pamit dulu ya.